Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fuad. Gimana Siang. kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Mudah-mudahan Pak Eko juga sehat. Iya, Alhamdulillah Pak juga sehat. Pangapunten mengganggu waktunya nih Pak. Ini terkait kegiatan siang ini saya ingin mewawancara Bapak nih Pak terkait dengan kegiatan calon guru penggerak ini ada penugasan untuk mewawancara kepala sekolah terkait temanya adalah dilema etika nih Pak. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak terkait kasus dilema etika mungkin yang pernah Bapak rasakan. Sebelum ke sana nih Pak, saya mau minta izin terlebih dahulu apabila nanti terkait penugasan ini nantinya kan akan di-upload di LMS gitu nih Pak. Nanti saya mohon izin ke Bapak kesediaannya nanti terkait narasi atau argumen dari Bapak untuk saya tuangkan ke dalam bentuk catatan untuk nantinya di upload di LMS untuk diberi refleksi oleh fasilitator dan instruktur saya seperti itu. Boleh Bapak? Boleh. Ini Bapak, saya awali untuk pertanyaan pertama nih Pak terkait wawancara kali ini. Selama Bapak bekerja, pernahkah Bapak dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak, yang dalam penyelesaian atau pengambilan keputusannya itu menimbulkan dilema dalam diri Bapak? Ya, pernah dan beberapa kali pernah mengalami seperti itu. Kira-kira kapan terjadi nih Pak itu? Yang paling baru berarti kemarin lah, pokoknya 2 minggu kemarin. 2 minggu kemarin nih Pak. Kaitannya dengan kegiatan siswa. Kiranya kegiatan siswa seperti apa nih Pak? Mohon ceritakan secara garis besar saja nggak Pak terkait kasus tersebut. Kegiatan siswa khususnya yang kemarin ke saya itu kaitannya dengan kegiatan siswa wirakarya. Jadi anak-anak pramuka mau mengadakan kegiatan wirakarya di suatu tempat. Itu kemudian mereka menghadap saya bersama pembinanya mengatakan bahwa sesuai dengan program kerja anak-anak pramuka itu mau mengadakan kegiatan di tempat yang agak jauh di lapangan Sokaraja Loro. Di sana kegiatannya di sana. Kemudian akhirnya setelah saya membaca proposalnya gitu, kemudian programnya gitu, kemudian anak tersebut saya beri waktu sehari agar supaya saya nanti bisa berembuk dengan mahasiswaan. Kemudian hari berikutnya saya undang anak tersebut dan pembinanya, kemudian saya didampingi mahasiswaan. Sebelum itu saya menyampaikan informasi tentang wirakarya kesiswaan, dan kesiswaan memberi masukan ke saya bahwa sebaiknya tidak di luar Pak, gitu. Sebaiknya di dalam, toh kita punya lapangan yang luas dan kaitannya dengan wirakarya, saya kira tujuan wirakarya bisa tercapai di lapangan kita gitu. Karena di dalam kegiatan wirakarya itu di samping melakukan perkemahan, di dalamnya ada bakti sosial, bakti masyarakat di masyarakat sekitar gitu. Jadi karena itu masukan dari Pak Siswaan kemudian saya terima, kemudian saya pertemukan dengan pembina dan anak-anak pramuka. Kemudian kedua-duanya sebetulnya kedua-duanya yang pertama adalah informasi bahwa ada kegiatan wirakarya, ya bagus begitu. Kemudian yang satu lagi dengan melihat dari beberapa sisi, sehingga kemudian boleh dilaksanakan tetapi tidak di tempat yang jauh itu. Itu akhirnya saya pertemukan mahasiswa dan pembina, kemudian kita rembuk, kemudian saya putuskan gitu dengan argumen-argumen bahwa yang pertama saya memutuskan bahwa kegiatan wirakarya itu tidak di luar tapi di dalam sekolah, maksudnya di lingkungan sekolah, di lapangan yang luas di belakang sana itu gitu. Dengan pertimbangan bahwa yang pertama kalau jauh itu dananya besar, padahal sekolah saat ini
kaitannya dengan dana memang apa namanya, yang pertama tidak boleh menarik dari siswa gitu. Kemudian dari anggaran sekolah memang hanya terbatas gitu lagi. Kalau di luar tidak sampailah dananya gitu. Walaupun di sana berargumen bahwa rencananya nanti mau menggunakan bumbung pramuka begitu dananya begitu. Tapi saya tidak menyetujui karena sekarang kan tidak boleh menarik dari siswa, sehingga tetap menggunakan dana sekolah, tempatnya di sekolah gitu, di maksudnya lapangan sekolah gitu. Yang kedua kaitannya dengan keamanan. Kalau di dalam kan sudah ada tembok keliling, kemudian anak-anak bisa konsentrasi di kegiatan-kegiatan gitu, sehingga dari sisi keamanan mesti apa namanya, mesti lebih terjamin gitulah seperti itu. Kemudian dari sisi tenaga itu apa namanya, kalau di luar itu lebih banyak tenaga yang harus wali kelas harus ikut di sana mendampingi, ikut nginep dan sebagainya begitu. Kalau di sini di sekolah relatif apa namanya, tenaganya lebih sedikit, kemudian tidak bisa nginep, tidak kawal, mungkin dari keamanan di apa namanya, di tackle oleh petugas satpam, kemudian para pembina saja cukup itu. Kemudian dari sisi barang-barang apa namanya ya, kubu rampe, apa istilahnya, peralatan pramuka itu kan perlu pengangkutan ke sana, ke luar. Kalau di sini kan tinggal memindah apa namanya, mindah dalam jarak yang dekat sehingga tidak menjadi masalah. Akhirnya kemudian setelah saya berargumen begitu ke pembina pramuka, kemudian diterima bahwa keputusannya bahwa perkemahan tetap dilaksanakan, kemudian kegiatan-kegiatan siswa bisa berjalan dengan baik. Di situ ada bakti sosialnya, kemudian ada bakti sosial memberi sesuatu, kemudian kebersihan di masyarakat sekitar, di sekitar sekolah itu juga berjalan, kemudian acara-acara juga bisa dilaksanakan itu seperti itu. Jadi akhirnya kemudian temukan titik temu seperti itu. Jadi mereka menerima dengan baik, kelihatannya tidak apa yang namanya, tidak ada rasa kecewa lah dari sana kalau saya lihat. Jadi akhirnya menerima gitu, dan kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut begitu. Itu Pak Eko yang mungkin kalimatnya nggak begitu urut, tapi intinya seperti itu. Ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Nanti akan saya singkat, saya rangkum gitu Pak. Nah, selanjutnya Pak, ini terkait tadi kasus yang Bapak ceritakan Pak. Selama ini bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak alami atau pengalaman sebelumnya itu merupakan dilema etika, masuk ke dilema etika atau ke bujukan moral, itu menurut Bapak identifikasinya bagaimana Pak? Iya, jadi kalau yang tadi, yang seperti perkemahan itu kan termasuk dilema etika ya. Jadi saya melihatnya bahwa ada dua usulan, dua kepentingan yang saya lihat semuanya baik sebetulnya. Sebetulnya semuanya baik kalau misalnya kondisinya normal seperti dulu, makanya dana ada, kemudian tenaga juga bisa dibiayai dan makan dibiayai dan baik. Sebetulnya bisa di luar sana. Tapi dalam melihat itu kemudian saya memilih opsi yang B begitu, yang tadi opsi yang A yang di luar, kemudian opsi B yang di dalam. Itu dalam rangka itu. Jadi itu dilema etika kalau menurut saya. Kalau itu kan tidak menyangkut tentang hukum, tidak menyangkut tentang berkaitan dengan di luar, ya pokoknya di ranah hukum kan tidak menyangkut itu, sehingga masih termasuk di lingkup etika begitu. Jadi saya memutuskan dalam rangka memberi kepuasan sebetulnya ke kedua-duanya begitu. Tujuannya seperti itu. Jadi yang satu tidak kecewa begitu, yang satu puas begitulah, seperti itu. Jadi minimal seperti itu. Jadi itu termasuk yang dilema etika, kan belum sampai ke bujukan moral ya. Belum sampai itu. Bapak, terima kasih. Selanjutnya ini Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus seperti tadi yang Bapak utarakan terkait dilema etika yang menyangkut dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu.
Jadi biasanya begini, karena kedua-duanya baik, sehingga kemudian saya pertemukan, makanya dua pihak itu. Makanya saya pertemukan, kemudian supaya mikir bersama, begitu, kemudian akhirnya kita memutuskan bersama, begitu. Apabila saya menemukan semacam masalah atau dilema, kemudian kok hasil pertemuan saya, kemudian dua pihak yang berpendapat berbeda, kemudian tidak memperoleh hasil semuanya, biasanya saya mengumpulkan tim manajemen biasanya. Kan biasanya kalau semakin banyak yang memikirkan apa ya, masukannya kadang-kadang ada yang lebih bagus, lebih baik gitu. Misalnya begini, di link sekolah kan ada 4 kakak, kemudian 1 penjamin mutu gitu. Itu orang-orang yang menurut saya memang tahu persis tentang sekolah, kemudian diharapkan dengan tahu persis keadaan sekolah itu, masukan-masukannya jadi lebih mengena ke keputusan yang akan saya ambil itu. Sehingga saya sering sekali yuk pada kumpul bahas tentang ini gitu, akhirnya kemudian dibahas, kemudian kita sepakati, kemudian jadi keputusan begitu. Jadi kalau pikiran saya sendiri kadang-kadang menurut saya benar, tapi ada yang lebih benar gitu kadang-kadang. Dengan pemikiran banyak orang, dia tidak terlalu banyak lah, para wakil lah biasanya, para wakil, ATU, terus penjamin mutu biasanya saya ajak karena mereka sudah senior, pengalamannya juga banyak, sehingga masukannya kadang-kadang malah lebih bagus dari saya gitu. Bapak, terima kasih Bapak. Kemudian ya, Pak, terkait dengan tadi pengambilan keputusan, langkah-langkahnya itu sangat nopo nih Pak, menginspirasi lah istilahnya. Saya sebagai orang yang lebih muda kan jadi bisa itu mencontoh Bapak gitu terkait pengambilan keputusan. Itu tidak bisa kita dari sudut pandang kita sendiri nih Pak, karena mungkin orang lain juga punya sudut pandang yang lebih baik seperti itu nih Pak. Nggih Bapak, selanjutnya terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, tadi juga sudah disampaikan nih Pak, dengan mengumpulkan para wakil tim manajemen seperti itu. Ini yang ketujuh nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut pada kasus-kasus dilema etika Pak, yang paling efektif itu? Ini pengalaman maksudnya, berdasarkan pengalaman. Yang paling efektif mempertemukan dua itu. Saya dengarkan dua-duanya, kemudian saya ambil sarinya dari dua-duanya itu, kemudian nanti yang paling banyak menurut saya, yang paling banyak sisi positifnya begitu. Itu keduanya positif sebenarnya, tapi kadang-kadang ada hal-hal positif yang mungkin bermanfaat bagi orang banyak, misalnya satu gitu, sehingga kemudian saya ambil yang manfaatnya lebih banyak, kemudian jangkanya lebih lama mungkin gitu ya. Karena kadang-kadang ada kepentingan yang manfaatnya sedikit, jangkanya sebentar begitu, hanya sesaat saja positif begitu, tapi ada yang untuk jangka panjang masih berlaku dan bermanfaat banyak, sehingga saya pilih itu biasanya. Dan kalau saya terangkan kedua-duanya di dua pihak, dia menerima kok. Pada prinsipnya mereka itu sama pikirannya sebetulnya kalau hal yang positif itu kadang-kadang seperti itu. Yang paling efektif mempertemukan dua-duanya itu. Saya kan tadi mengatakan bahwa kalau dua-duanya kok deadlock, kemudian saya mengumpulkan manajemen begitu. Tapi efektif kalau itu langsung, biasanya seperti ini, kalau sudah ada keputusan kemudian itu paling efektif, kemudian baru saya informasikan ke manajemen, ini loh hasilnya kemarin seperti ini, biasanya ya menerima. Bapak, terima kasih Bapak. Ini terkait selanjutnya adalah terkait tantangan nih Pak. Hal-hal apa saja nih Pak selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang dilema etika tersebut Bapak? Jadi kalau ini disebut tantangan, maksudnya apabila ada satu pihak yang merasa bahwa itu yang benar, sehingga kemudian kadang-kadang memaksakan kehendak ke saya supaya memilih
memilih keputusan memilih usulannya dia begitu. Itu tantangan saya kadang-kadang seperti itu. Jadi oleh karena itu kemudian saya mengambil menghadapi tantangan itu dengan cara saya menggunakan pikiran yang lebih rasional, kemudian saya menjelaskan sejelas-jelasnya rasionalitas itu, sehingga diharapkan dengan kata-kata dalam tanda petik memaksakan usulan, memaksakan kegiatan itu tidak terjadi gitu. Itu salah satu, kalau di pikiran saya itu tantangan bahwa ini harus dihadapi, harus diselesaikan sehingga kemudian saya bisa menyelesaikan masalah di sekolah. Itu kalau itu disebut tantangan, tapi maksudnya yang dimaksud dengan itu atau gimana itu? Itu salah satu tantangan memang Pak itu. Kadang kita ada yang kalau di bahasa Jawa itu mandan. Ya benar sebenarnya, tapi nyengkel ingin dilanjutkan programnya begitu, seperti itu. Kadang-kadang seperti itu sih. Tapi selama ini sih nggak begitu bermasalah kalau sudah diterangkan secara nalar, rasional begitu. Pada umumnya yang mau pendidik sama-sama pendidik, biasanya dia tahu kok, dia menerima biasanya gitu. Gitu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ini terkait waktu nih Pak, dan jadwal. Apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal nih tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika nih Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalnya seperti itu? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan seperti itu? Itu ada dua. Makanya gini, ada masalah-masalah yang memang harus dalam waktu singkat diselesaikan, ada itu. Tapi ada, kita kan tahu bahwa sekolah itu ada kegiatan-kegiatan yang setiap tahunnya ada. Setiap tahunnya ada. Ini contohnya misalnya ini masalah Wirakarya. Tahun depan ada, karena program di Pramuka itu mesti setiap tahun ada Wirakarya. Sehingga kemudian kemungkinan tahun depan akan seperti ini, sehingga kemudian saya sudah mengantisipasi. Ini nanti kelihatannya semakin ke sana kan masalah Covid sudah selesai lah ya, sehingga kemudian alasan kemudian tidak aman di luar sudah tidak terpakai lagi gitu. Alasannya paling besok kaitannya dengan dana gitu. Kalau sekolah itu SPP tidak ada, berarti masalahnya masih sekitar dana itu. Jadi bisa ada masalah yang datang yang memang belum ada istilahnya masalah yang datang tapi insidental, maksudnya tidak mesti terjadi begitu. Ada masalah datang kemudian sudah dengan baik, tapi kemudian harus diselesaikan saat itu karena peristiwanya saat itu. Tapi ada dilema etika yang memang dihadapinya memang tahunan, jadi pasti besok ada lagi lah begitu. Ada lagi besok seperti kemah tadi. Mungkin kaitannya dengan P5, kaitannya kan setiap berapa bulan ada lagi sehingga kemudian di sana kemungkinan ya ada masalah-masalah atau pendapat-pendapat yang harus diselesaikan oleh saya sebagai pimpinan. Kadang-kadang kan ada guru-guru kreatif yang memiliki pendapat baru sehingga kemudian harus kita akomodasi. Tapi kemudian ada pendapat lain, kemudian juga kita akomodasi. Kemudian karena ini acaranya satu sehingga kemudian saya pilih salah satu misalnya seperti itu. Itu jadi untuk sampai saat ini saya belum membuat istilahnya semacam jadwal gitu lah, jadwal bahwa nanti bulan ini saya menyelesaikan karena kadang-kadang tidak ada masalah. Misalnya Wirakarya yang tahun kemarin tidak ada masalah gitu, misalnya seperti itu. Tapi tahun ini ada dilema etika itu, misalnya seperti itu. Jadi tidak jadwalannya, hanya mungkin persiapan gitu. Oh nanti ada ini, berarti kemungkinan lah. Kira-kira saya harus memutuskan seperti ini. Gitu. Nih Bapak, terima kasih. Selanjutnya terkait ini Pak, faktor ini Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti dilema etika tadi? Ada banget. Jadi saya itu merasa bahwa keputusan-keputusan itu tidak diambil dari pikiran saya sendiri, karena saya punya teman-teman saya yang
memiliki bidang masing-masing dan tahu persis tentang bidangnya, sehingga ketika saya misalnya memutuskan tentang kurikulum misalnya begitu, saya punya pakar kurikulum yang tahu persis seluk-beluk di dalamnya sampai detail saja tahu gitu. Kadang-kadang saya malah tidak tahu detailnya tentang kurikulum itu, tidak tahu, sehingga kemudian ketika memutuskan, kemudian saya dibantu oleh salah satu wakil atau beberapa wakil. Kalau sifatnya umum, beberapa wakil saya kumpulkan, tapi kalau sifatnya khusus biasanya saya apa istilahnya rembukan lah ya, berembuk api kepriwe gitu, dengan bakat tertentu yang sesuai dengan bidangnya begitu, seperti itu. Pak, terima kasih. Selanjutnya dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi nih Pak, pembelajaran apa nih Pak yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tadi dilema tadi itu? Yang pertama, bahwa setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Saya mengambil dari situ. Jadi saya sebagai pimpinan tidak selalu keputusan saya yang terbaik gitu. Jadi itu. Kemudian yang kedua, bahwa setiap orang ya dipakai memiliki keistimewaan masing-masing loh. Dia memiliki keistimewaan masing-masing itu. Kemudian yang ketiga, demokrasi lah. Ini saya pikirannya bahwa lebih enak, lebih nyaman di saya ketika keputusannya itu hasil dari rembukan, dari istilah curah pendapat atau apa lah ya. Menurut jenengan gimana? Menurut jenengan gimana? Saya biasa seperti itu di ruang wakil itu gitu. Gimana? Saya mau bahkan begini, kadang-kadang jawabannya sudah di saya, tapi kemudian saya lebih mantap ketika yang lainnya mengiyakan, makanya setuju Pak, setuju gitu maksudnya. Saya memiliki pendapat ini, nanti kita akan membangun ini misalnya gitu ya. Kita butuh ini, kita bangun ini. Kita perlu membeli ini. Menurut saya gimana? Ada sih suatu saat menurut saya tidak Pak, karena lebih penting ini gitu. Bisa saja seperti itu. Itu demokrasi. Maksudnya saya lebih memilih, lebih nyaman di pikiran saya ketika keputusannya itu hasil dari berembuk bersama. Itu jadi yang pertama, setiap orang memiliki keistimewaan, kekurangan dan kelebihan gitu. Itu jadi ada kelebihan-kelebihan di sana. Kemudian yang kedua itu kaitannya dan nilai-nilai demokrasi perlu diperhatikan gitu. Gitu. Yang terakhir kaitannya dengan ya waktu kita berada di rumah besar sekolah, sehingga semuanya dipikirkan untuk sekolah biasanya begitu. Jadi ini bagaimana nih kalau kita mencari untuk sekolah baik apa enggak gitu, bukan hanya untuk saya atau untuk menjalankan wakil, tapi untuk sekolah bagaimana gitu. Untuk itu maksudnya intinya seperti itu, demokrasinya, kemudian kelebihan kekurangan kita itu bisa. Jadi saya tidak mengartikan bahwa saya sebagai orang tua itu yang paling ngerti, yang harus diiyakan dan lain enggak gitu. Itu Mas Pak. Ya. Matur nuwun Pak. Berarti ibaratnya ya karena kita lingkupnya pembahasannya di sekolah nih, mengutamakan kepentingan sekolah nih Pak. Kalau pembahasannya guru ya berarti untuk kebaikan guru nih. Kalau bahasanya siswa nih berarti untuk kebaikan siswa. Seperti itu nih Pak. Nih Pak, ini masih ada 2 pertanyaan lagi nih Pak. Ini pertanyaan kedua yang terakhir nih Pak. Apa rencana Bapak ke depan nih sebagai pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika itu? Iya, sebagai pimpinan itu sebetulnya saya ingin memuaskan semua pihak. Maksudnya ya ada 2 pendapat yang kadang-kadang benar semua, tapi kadang-kadang saya memilih salah satu atau gabungan dari dua pendapat itu bisa saja seperti itu. Jadi rencana ke depan ya maksudnya saya mungkin lebih banyak pengambilan keputusan itu hasil dari hasil rembukan begitulah, hasil rembukan gitu ya. Jadi saya lebih banyak, jadi saya tidak mau otoriter lah, maksudnya bahwa ini yang benar dari pikiran saya, misalnya pendapat saya, yang lainnya tidak seperti itu. Jadi kedepannya saya ingin lebih demokratis lagi lah gitu. Selama ini saya mungkin belum demokratis. Jadi lebih demokratis lagi sehingga hasil keputusannya bisa berdampak baik untuk sekolah, untuk siswa terutama untuk siswa, untuk guru ya pokoknya untuk sekolah lah. Iya.
Nggih Bapak, ini yang terakhir nggih Pak, terkait indikator keberhasilan terkait rencana ke depan nggih Pak. Bagaimana indikator atau tolak ukur yang Bapak terapkan ya atau tetapkan dalam menentukan keberhasilan terkait tadi rencana ke depannya kan terkait lebih demokratis lagi itu. Indikatornya seperti apa Pak? Ya, jadi gini, program itu dikatakan berhasil apabila maksudnya yang pertama sesuai dengan rencana. Jadi rencana-rencana saya yang seperti ini itu sukses, maksudnya sesuai dengan rencana dilaksanakan berhasil. Kemudian dampak luasnya kepada pengguna, maksudnya siswanya, gurunya dan sebagainya itu positif bagi pengguna. Ketika keputusan saya itu kemudian berdampak positif terhadap siswa, sekolah, kemudian guru, karyawan dan sebagainya, saya merasa puas gitu. Tapi kalau misalnya saya mengambil keputusan, kemudian ternyata bahwa dampaknya itu jelek, misalnya begitu ya, itu berdampak kecewanya saya, makanya aduh, berarti saya salah ini langkahnya gitu aja. Jadi diharapkan ya kalau saya pikir berhasil itu ketika rencananya itu terwujud dan berdampak baik terhadap orang banyak gitu loh. Katanya kan apa ya, yang baik itu yang bermanfaat bagi orang banyak begitu ya. Begitu juga keputusan saya, kalau bisa yang bermanfaat bagi orang banyak berarti ya siswa, guru, karyawan gitu, sekolah gitulah. Itu berhasil gitulah menurut saya. Kalau bisa berprestasi begitu. Nggih Bapak, itu terkait wawancara kita hari ini nggih Pak. Ini sudah keseluruh pertanyaan itu sudah saya sampaikan ke Bapak dan sudah dijawab dengan jelas nggih Pak. Saya ucapkan terima kasih. Ini saya jadi bisa belajar banyak hal ini Pak terkait dengan pengambilan keputusan, terutama untuk hal-hal keputusan yang apa ya, kesemuanya itu benar itu. Tapi kan pemimpin harus mengambil satu keputusan gitu. Dan kadang-kala setiap keputusan itu memiliki efek samping gitu ya Pak. Dan pertimbangan yang kadang kompleks yang harus dipikirkan oleh pimpinan itu. Yang sebab-sebab pengambilan keputusan itu tidak semua orang tahu gitu kan Pak. Itu tantangan gitu. Saya merasakan itu. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ini untuk belajar jadi pimpinan ke depan. Ini begitu saja nih Pak, saya ucapkan terima kasih kembali sudah mengganggu waktu Bapak dan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk mau diwawancara pada kegiatan kali ini. Terima kasih Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Eko.